Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hukum perdata. Nama saya Muhammad Dafa Abdi Falsah. NIM saya 204210030 kelas hukum A semester 2 mata kuliah hukum ekonomi. Dosen pengampunya Haji Temi Wijaya SE MH. Pertama saya akan menjelaskan tentang asas hukum tentang orang. Di sini ada lima yang saya jelaskan. Yang pertama asas hukum tentang orang, kedua asas hukum keluarga, yang ketiga asas hukum benda, yang keempat asas hukum pewaris, dan yang kelima asas hukum perikatan. Yang pertama langsung saja, asas hukum tentang orang. Asas hukum tentang orang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama manusia itu ialah sebagai subjek hukum, yaitu sejak lahir sampai meninggal dunia. Itu perkecualian, pasalnya pasal 2 ayat 1. Yang kedua badan hukum sebagai subjek hukum adalah himpunan orang atau objek organisasi kepada siapa diberikan sifat sebagai badan hukum secara tegas. Yang setiap manusia mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak. Tidak semua manusia cakap untuk bertindak. Itu pasal 330 KUH Perdata sudah tercantum itu bahwasanya belum dewasa adalah mereka yang belum genap 21 tahun dan belum menikah. Terus langsung ke definisi tempat tinggal. Definisi tempat tinggal itu menurut RUU Hukum Acara Perdata, adalah tempat di mana seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk di tempat itu dalam hal dibuktikan dengan kartu penduduk. Menurut Sotuju Prawi Rohami Juju, tempat ialah tempat tinggal itu tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir berhubungan dengan hal, melakukan hak-haknya dan mengenai kewajiban-kewajiban meskipun seandainya ia tinggal di tempat lain. Menurut pasal 17, tempat di mana ia menetapkan pusat kegiatannya. Itu definisi tempat tinggal. Terus macam-macam domisili. Macam-macam domisili itu ada dua macam. Yang pertama tempat tinggal yang sungguhnya, yang kedua tempat tinggal yang dipilih. Kalau tempat tinggal yang sungguh itu terdiri dari dua macam ya. Yang pertama tempat tinggal sukarela atau mandiri, pasal 17 ayat 2. Yang kedua tempat tinggal wajib atau berkelanjutan. Tempat tinggal yang tidak bergantung kepada keadaan orang yang bersangkutan, melainkan bergantung pada keadaan orang lain. Yang dianggap mempunyai tempat tinggal wajib, yang dianggap mempunyai tempat tinggal wajib itu seperti istri mengikuti suami, pasal 21. Terus buruh mengikuti majikan, pasal 22. Terus rumah kematian itu pasal 23. Terus pasal 24 itu domisili hukum. Yang kedua, bab 2 asas hukum keluarga. Ada 4 macam anak menurut hukum. Yang pertama anak sah. Anak sah itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
pasal 220 KUH Perdata. 2. Anak luar kawin terdiri dari anak yang diakui dan anak yang tidak diakui. Itu bagian 2 tentang macam-macam anak berhukum. Yang ketiga, anak zina. Anak zina itu dilahirkan dari hubungan kelamin di mana salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan yang sah, tidak diakui hukum, dan tidak mempunyai hak waris. Dan yang terakhir, anak sumbang. Anak sumbang ini dilahirkan dari hubungan kelamin antara dua orang yang mempunyai hubungan atau kekerabatan atau kedekatan yang terlalu dekat. Nah, maka tidak diakui hukum dan tidak mempunyai hak waris. Terus kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua itu ada 4 macam. Yang pertama, hanya orang tua yang dapat menjalankan kekuasaan orang tua. Itu pasal 45 sampai 49 Undang-Undang 1 tahun 1974 itu sudah jelas. Yang pertama, syarat kekuasaan orang tua: 1, belum 18 tahun, 2, belum kawin. 3, yang bagian 3, isi atau tugas kekuasaan orang tua itu: yang pertama, mengurus kepentingan dari anak; yang kedua, mengurus harta kekayaan anak. Bagian yang keempat, berakhirnya kekuasaan orang tua: 1, pencabutan dalam hal-hal lalai dan berkelakuan buruk; 2, pembebasan. Terus hukum perwakilan, langsung ke bab 3, asas hukum tentang benda. Asas hukum tentang benda ini materi buku 2 KUHP Perdata. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hukum benda, yang kedua hukum waris. Hukum benda ini pasal 528 KUHP Perdata adalah hak waris identik dengan hak kebendaan. Terus hukum waris. Hukum waris ini pasal 584 KUHP Perdata. Waris merupakan salah satu cara memperoleh hak kebendaan. Terus macam-macam benda. Macam-macam benda ini ada 5. Pertama, benda material dan imaterial. Kedua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. 3, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan. Dan yang keempat, benda yang dapat dibagi dan yang tidak dibagi. Dan kelima, yang terakhir, benda yang dapat diganti dan yang tidak dapat diganti. Hak kebendaan. Hak kebendaan ada 3. Yang pertama, pengertian itu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Yang kedua, ciri-ciri atau sifat hak kebendaan. Ada ciri-ciri itu ada 6 ya. Yang pertama, bersifat mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang kedua, Zegevrup atau mengikuti benda dimanapun benda itu berada. Yang ketiga, hak untuk didahulukan. Yang keempat, hak yang terjadi dahulu didahulukan. Yang kelima, gugatan bisa dilakukan kepada siapapun yang mengganggu haknya, dalam kurung gugat kebendaan. Yang kelima, yang terakhir nih, yang keenam nih, ciri-ciri sifat hak kebendaan, yaitu kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat sepenuhnya dilakukan. Terus yang bagian terakhir, yang ketiga, hak kebendaan beda dengan hak perorangan. Terus hubungan buku 2 KUHP Perdata dengan UU PA. Hak kebendaan sepanjang menyangkut mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata, terkecuali mengenai hipotek, telah dicabut oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang UU PA. Terus hubungan buku 2 KUHP Perdata dengan UU HT, yaitu hipotek atas tanah
telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Lanjut ke bab selanjutnya ialah asas hukum pewaris. Hukum pewaris, asas-asas hukum pewaris dibagi menjadi dua. Yang pertama, apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya, atau asas limo sense li. Yang dua, tiap orang meskipun bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi, kecuali apabila orang tersebut onwarding atau disebut dengan tidak patut menerima warisan itu. Cara memperoleh warisan itu ada dua macam juga. Yang pertama itu menurut ketentuan UU pewaris ab intestatu. Yang kedua ditunjuk dalam surat wasiat pewaris testamentaire. Ahli waris ini dibagi ada 4 macam. Yang pertama, golongan pertama itu anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lurus ke bawah dan suami atau istri pewaris. Itu terdapat pada pasal 852 KUH Perdata. Yang kedua, golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara kandung si pewaris. Itu terdapat pada pasal 854 KUHP Perdata. Yang ketiga, golongan 3 itu sekalian keluarga sedarah, maksudnya keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun garis ibu. Itu ahli waris pasal 853 KUH Perdata. Yang terakhir, golongan terakhir ahli waris yaitu golongan 4 ya, keluarga sedarah dalam garis menyimpang atau menyamping, baik dari garis ayah maupun garis ibu, pasal 858 KUH Perdata. Lanjutkan ahli waris. Cara mewaris dalam pewarisan ab intestatu. Yang pertama, mewaris berdasarkan hak sendiri. Yang kedua, mewaris berdasarkan penggantian tempat. Terus menerima atau menolak warisan. Jika terbuka suatu warisan, itu dapat memilih yang pertama menerima warisan, yang kedua menolak warisan, dan yang ketiga menerima dengan pembatasan akibat dari penerimaan benefit atau kewajiban, atau menunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak akan menanggung pelunasan hutang-hutang dengan kekayaannya sendiri, melainkan hanya dilakukan menurut kekuatan warisan. Terus lanjut ke bab asas hukum perikatan. Pengertian perikatan itu menurut Profesor Nguyen Hughes adalah instrumen hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua belah pihak, di mana pihak yang satunya berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib untuk memenuhi suatu prestasi. Terus perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang itu perikatan memberi nafkah, pasal 321. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia itu dibagi ada sesuai hukum tuh ada 3 itu ya. Yang pertama, mengurus kepentingan orang lain, itu pasal 1354 sampai 1357. Yang kedua, membayar hutang yang tidak diwajibkan,
pasal 1359 ayat 1. Dan yang terakhir perikatan wajar, yaitu pasal 1359 ayat 2. Dan yang kedua itu melawan hukum ini bagian yang mana ya? Yaitu pasal 1365. Perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian. Definisi perjanjian itu pasal 1313, yaitu suatu perbuatan satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jenis-jenis perjanjian pertama itu ada 8 ya jenis-jenis perjanjian. Yang pertama perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Yang kedua perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Yang ketiga perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang keempat perjanjian konsensual dan perjanjian real. Yang kelima perjanjian kebendaan. Yang keenam perjanjian liberatoir. Yang ketujuh perjanjian obligatoir. 8 perjanjian pembuktian. Syarat sah perjanjian pasal 1320. Ada 2 tuh syaratnya. Yang pertama syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap. Yang kedua syarat objektif yaitu hal tertentu dan gak usah halal gitu. Maksudnya cap halal. Macam-macam perikatan itu ada 6. Yang pertama perikatan bersyarat, yang kedua perikatan dengan waktu, yang ketiga perikatan alternatif, yang keempat perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng. Yang kelima itu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, dan yang terakhir perikatan dengan ancaman hukuman. Hapusnya ikatan itu ada 10. Yang pertama pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga pembaharuan utang, yang keempat itu perjumpaan utang, yang kelima percampuran utang, yang keenam pembebasan utang, yang ketujuh musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan kebatalan atau pembatalan, yang ke-9 berlakunya syarat batal, dan yang terakhir itu kadaluarsa guys. Ya sekian dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.